Shalom saudara semua, kita ketemu lagi dalam ibadah mingguan kita dan saya percaya hari ini kita akan diberkati Tuhan di mana kita akan dibukakan dengan pola pikir yang baru. Sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan segala kepenuhan buat kita, berkat dan juga segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah bayar. Tetapi kadang kita tidak menerimanya. Kenapa? Kita akan melihat, tapi sebelumnya kita buka hati kita untuk mulai dalam tuntunan pimpinan Tuhan dengan mengundangnya dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami yang menuntun memimpin kami. Sehingga kami bukan hidup dalam ketidaktahuan, tapi kami hidup di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan yang memimpin kami, menuntun kami pada jalan-jalan kemenangan Tuhan. Sampai kami siapkan hati, berfirmanlah dan jadikanlah segala yang kau berikan kepada kami, mampu kami lakukan bersama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara kasih, kita akan melihat apa yang Tuhan mau sampaikan dengan tema memperoleh kegenapan dari Tuhan ataupun kepenuhan dari Tuhan, dengan subtemanya adalah menundukkan perasaan dengan pola pikir. Kenapa menundukkan perasaan dengan pola pikir? Karena kita mau memakai atau meneruskan apa yang kita dapat dari minggu lalu, saudara-saudari. Kita ingat minggu lalu bahwa kita sudah belajari bahwa fakta harus menjadi yang memimpin kita. Dan fakta ini bukan fakta dunia, tetapi fakta tentang firman Tuhan. Lalu kemudian penghubungnya adalah iman, dan perasaan adalah hasil dari kita menempatkan fakta di depan dan memegang teguh dengan iman, maka perasaan harus mengikuti. Dan untuk memudahkannya, saudara-saudari, ya kalau Anda mau ingat minggu lalu, ya Anda silakan baca minggu lalu ya, tetapi untuk memudahkannya saya kasih gambaran seperti ini, saudara-saudari ya. Nah, kita akan lihat ini orang dengan memegang payung, saudari. Dan buat saya kalau untuk digambar, untuk mudah mengingatkan ya, firman Tuhan adalah payungnya ini di atas ini ya, dikembangkan. Jadi ketika hujan, Anda tidak mengembangkan payungnya nggak dikembangkan, maka Anda akan kehujanan. Sedangkan tongkat payung ini adalah iman. Saya umpamakan, gambarkannya sebagai iman. Dan sedangkan tangan dan kita ini semua adalah perasaan. Jadi ketika Anda tidak ada di bawah firman, payung firman, maka Anda akan kena apapun yang datang dari atas. Mungkin yang di atas hujan, mungkin yang atas juga mungkin kotoran burung, ataupun apapun juga, saudari. Ya. Tetapi ketika Anda membuka payung firman Tuhan ini, dianggap firman Tuhan, ya, lalu Anda pegang payungnya, itu Anda bukan pegang lembaran payungnya, ya, tetapi tongkatnya Anda pegang, dan itu sebuah iman. Anda memegangnya dengan iman, maka ketika ya mungkin hujannya agak ke samping, ada angin, tapi dengan iman Anda akan bisa arahkan ya sehingga payung itu mengarah ke samping, sehingga Anda tetap tidak basah. Artinya perasaan kita, ya, diri kita ini artinya perasaan kita tidak dipengaruhi, tidak juga akan kena hujan, tidak dipengaruhi faktor yang dari luar. Amin. Itu mempermudahnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat lanjutannya. Jadi yang paling penting, yang tujuan sasaran dari ini adalah perasaan, saudari. Tetapi apakah Anda tahu bahwa perasaan ditentukan oleh pola pikir? Kita sering ngomong perasaan, hati, ya. Tetapi sesungguhnya, ya, kalau Anda pegang dada itu jantung, hati, itu nggak ada tentang perasaan. Perasaan sesungguhnya adanya tergantung dari pikiran kita. Oke? Ya, jadi tergantung dari pola pikir. Nah, saudara-saudari, saya mau sampaikan di dalam firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dalam 2 Timotius 1 ayat 7, ini ayatnya terkenal, dikatakan Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau ketertiban bahasa Inggrisnya sound mind. Saya lebih suka itu, saya terjemahkan pikiran yang tertib. Pikiran yang terkendali gitu, saudari ya. Nah, orang nggak ngelihat bahwa ketika dikatakan kekuatan, jangan pikir Superman, ada kekuatan hebat, ya. Kasih, perasaan yang menggebu-gebu gitu ya.
Kita rasakan, aduh saya sayang sekali, cinta, jatuh cinta, perasaan menggebu-gebu. Bukan, saudari. Ingat, yang Tuhan berikan, yang Roh Allah mempengaruhi kita adalah pola pikir. Pola pikir inilah yang mendatangkan kekuatan. Kasih ini ditentukan oleh pola pikir, sebab kasih adalah keputusan yang kita ambil karena pola pikir. Ketertiban, sound mind ini, pikiran kita, ditentukan oleh pola pikir, bukan yang lain. Jadi Anda lihat bahwa inilah Roh mempengaruhi pola pikir. Roh itu juga adalah firman Allah. Sebab Yohanes 6 katakan, Yesus katakan, perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Saudara, roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang hidup, yang bisa berbicara, mempengaruhi kita, saudari, yang memberikan kita dampak. Itu dia. Di mana? Di pola pikir. Ketika pola pikir kita benar, sesuai dengan firman, maka perasaan kita akan benar. Jadi itulah yang minggu lalu kita katakan, perasaan adalah hasil kita mempunyai pola pikir yang benar. Dan pola pikir benar inilah yang membangkitkan iman. Iman timbul akan pendengaran akan firman. Amin ya. Tetapi sayangnya, ya, banyak anak-anak Tuhan memiliki pola pikir yang saya sebut pola pikir belalang. Bukan saya, tetapi firman Tuhan. Kenapa pola pikir belalang? Mungkin Anda pikir, oh mungkin gara-gara pengintai. Bukan dulu, kita ngelihat dulu. Bukan, jangan ngelihat pengintai dulu, saudari. Ya. Nah, pola pikir belalang ini yang kita mau sampaikan, saudari. Ya. Yang Tuhan mau sampaikan pada kita. Ini hal yang simple. Fakta, iman, perasaan itu adalah hal yang fondasi. Simple, tetapi tidak mudah. Demikian juga bagaimana mengendalikan perasaan sesuai dengan pola pikir. Ini fondasi, tetapi tidak mudah. Anda harus menyimak, ya. Nah, ketika Tuhan menyatakan banyak anak Tuhan memiliki pola pikir belalang, kita akan mau melihat dulu dari apa yang Tuhan mau pulihkan ketika pada akhir zaman. Pada akhir zaman, kitab Yoel menuliskan dalam Yoel 2:25 yang terkenal, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu. Jadi yang dipulihkan Tuhan ada yang berhubungan dengan apa yang dihabiskan oleh belalang di akhir zaman. Dan suatu ketika Salomo membangun bait Allah yang megah dan dia dedikasikan kepada Tuhan, lalu hadirat Tuhan hadir, saudara, yang nyata. Gitu. Dan di situ dikatakan kalau umat Tuhan berdoa di dalam hadirat Allah, bait Allah, maka didengar. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 7, saudara, dikatakan, apabila negeri ini ada kelaparan, ada penyakit sampar, hama, penyakit gandum, belalang belahap. Apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah dan penyakit atau penyakit apapun, lalu berdoa di bait Allah, maka Tuhan akan menjawab, saudari. Jadi ada kesamaan. Akhir zaman juga Tuhan datang dengan kuasa yang besar. Sama seperti Allah. Dan kalau kita nanti baca bagian-bagian lain di firman Tuhan di Alkitab, maka Anda akan menemukan bahwa Tuhan hadir memulihkan. Dan salah satu yang memulihkan adalah hal-hal yang diambil, yang dirusak oleh belalang, saudari. Jadi di sini kesamaannya adalah yang dipulihkan adalah segala sesuatu yang dirusak oleh belalang. Nah, sekarang pertanyaannya, belalang itu dampak ataupun gambaran tentang belalang itu apa sih? Apa yang dirusak belalang, saudari? Ya, kita ngelihat dulu. Tetapi kalau kita mau ngelihat, kita akan ngelihat dari kitab Keluaran. Ketika Tuhan memberikan salah satu tulah, ada 10 tulah, tetapi tulah ke-8 menjelang orang Israel keluar dari Mesir, ya, Tuhan memberikan tulah belalang, saudari. Apa yang dilakukan oleh belalang ini kita ngelihat, karena ini adalah karakteristik ataupun sifat yang dilakukan oleh belalang. Di dalam Keluaran 10 ayat 15, belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Lalu belalang memakan habis segala
tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es batu itu. Sebelumnya ada tulah es, saudara ya. Sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Jadi kita ngelihat belalang itu mendatangkan kegelapan. Sedangkan Anda tahu dalam kita belajar sebelumnya di dalam apa yang Tuhan berikan khotbah yang beberapa minggu lalu Tuhan berikan tentang sejauh mana engkau mau bahagia. Kita ngelihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak suka kegelapan ataupun kekacauan. Maka Dia menciptakan yang pertama kali adalah terang, saudari. Tetapi itulah yang dilakukan oleh belalang. Dia tutup, dia penuhi dengan kegelapan. Lalu kemudian dia makan tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi tidak ada pertumbuhan. Sedangkan kita sudah belajar juga, Allah kita adalah Allah yang menyukai pertumbuhan, yang mau kita bertumbuh. Belalang membuat hidup kita nggak bertumbuh. Lalu dia makan buah, saudara. Buah-buahan itu dia makan. Allah mau kita berbuah, tetapi belalang makan buah, sehingga hidup kita tidak berbuah. Dan ketika Anda melihat bahwa segala sesuatu ini, kegelapan, makan tumbuhan, tidak makan buah, saudara-saudari, menyebabkan apa? Tidak ada yang hijau lagi. Artinya dia memakan segala sesuatu yang hijau. Kalau Anda tahu, hijau adalah lambang dari pohon, daun-daunan. Dan daun butuh matahari terang untuk fotosintesis, saudara. Ya, tapi hilang semua. Tumbuh-tumbuhan juga yang hijau dimakan. Kalau daun-daun dimakan, maka pohon pun nggak bisa bertumbuh. Buah nggak bisa bertumbuh, saudara. Jadi dia memakan segala yang hijau. Jadi saya katakan di sini tadi Anda melihat bahwa ini belalang merusak apa yang Tuhan lakukan, untuk sediakan, inginkan, saudara. Waktu tempoh hari ini saya ambil dari beberapa minggu yang lalu yang kita belajar sejak seberapa bahagia engkau mau. Kita melihat tujuan Tuhan menciptakan kita adalah segambar dengan Allah, memiliki sifat, cara, dan keinginan yang sama. Dan salah satunya adalah Allah mau terang, kita jadi terang. Allah mau kita bertumbuh tanpa ditentukan oleh perasaan dan suasana hati. Tetapi justru itu yang dirusak oleh belalang. Saudara, belalang adalah sesuatu yang saya mau katakan adalah pola pikir yang mengecilkan firman. Mengapa memakan segala yang hijau melambangkan mengecilkan firman? Saudara, ini berhubungan dengan ketika hukum Taurat diberikan. Hukum Taurat adalah firman Tuhan juga. Ketika Musa diberikan hukum Taurat, maka di Gunung Sinai, saudara-saudari, bahwa Gunung Sinai itu dipenuhi dengan awan hadirat Allah. Lalu Tuhan suruh jangan ada yang mendekat, termasuk binatang, jangan akan ada makan rumputnya. Ya, kalau Anda lihat ini ada di kitab Keluaran dan juga Bilangan, saudara-saudari ya. Saudara, dan bahkan ketika kitab Taurat diberikan, itu diperingati sebagai hari Suvot, saudara. Hari, kalau kita bilang Pentakosta. Pentakosta adalah hari perayaan, waktu zaman Perjanjian Lama, perayaan diberikannya hukum Taurat. Taurat itu. Dan Suvot itu atau Pentakosta itu pada saat itu dirayakan pada saat harvest, yaitu panen daripada gandum, saudara. Jadi mereka membawa gandum dipotong, lalu mereka bawa itu ke bait Allah. Jadi bait Allah dipenuhi dengan segala yang hijau. Dan ketika Musa pun diberikan Taurat, saudara, dan itu mereka percaya bahwa tidak ada yang boleh dekat termasuk hewan-hewan, karena secara adikodrati tempat itu, mereka ada di padang gurun, saudara. Tempat itu secara adikodrati ketika Tuhan memberikan Taurat menjadi tempat yang penuh dengan tumbuhan hijau, saudara.
Dan juga bukan suatu kebetulan, hari Pentakosta saat itu ada Sukot, merayakan juga hukum Taurat diberikan, mereka selalu membawa hasil tanaman, panen mereka yang serba hijau. Dan sampai sekarang ketika mereka merayakan Sukot itu orang Israel ya menghias baik itu sinagog, rumah mereka dengan hal-hal yang hijau. Jadi Anda melihat bahwa inilah dikatakan bahwa hijau itu bicara tentang firman Tuhan. Jadi ketika belalang makan segala yang hijau berarti memakan ataupun mengecilkan hal-hal yang datang dari firman, saudara. Ya, lalu, saudara, ketika Anda ngelihat, ketika belalang ini datang, dia makan hal dari firman, dia juga akan membawa yang di dalam kitab Raja-Raja dikatakan kekurangan. Ya, kelaparan, berbicara kekurangan, penyakit, baik sampar, ya jadi segala macam penyakit, saudara. Terus juga kegagalan, hama itu bikin panen gagal. Lalu kesesakan tentu, saudara, ketika ini ya menyesakan musuh, menyesakan mereka, lalu tulah ataupun kutuk. Jadi ini dia. Pikiran yang mengecilkan firman akan membuat Anda tidak mendapatkan kepenuhan ataupun segala yang Tuhan sediakan buat kita. Hasilnya bukan hanya kita nggak terima, tetapi kita dicuri. Kita akan kekurangan, hidup dalam kekurangan, nggak bisa bersyukur, nggak efektif, sakit penyakit, kegagalan, kesesakan. Saya katakan bukan sakit penyakit dalam arti, kalau sakit arti kita dicuri, bukan, saudari. Ya, tetapi ada penyakit ini bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga Anda tahu penyakit ini juga bicara penyakit-penyakit yang menggerogoti iman dan juga mental kita. Seperti kemalasan, terus juga penyakit kita terikat, saudara, ya, terikat dengan game, terikat dengan sesuatu sehingga keluarin uang berlebihan, saudara-saudari. Ya, banyak sekali, ya. Kita nggak bahas di sini, tapi saya mau katakan juga bahwa ketika Anda sakit secara fisik bukan berarti Anda rusak firman-Nya, bukan, ya. Sebab sekarang kita di dalam Yesus, Anda ada Tuhan Yesus, ada roh Tuhan di dalam kita yang menghidupkan tubuh kita yang fana. Tapi ketika kita nggak tahu, maka iblis bisa membohongi kita. Sehingga kuasa penyakit seolah luar biasa. Saudara, padahal kuasa penyakit sudah dikalahkan. Firman Tuhan ngomong begitu. Ya, oke, kita lanjut aja. Jadi kita ngelihat di sini ya bahwa ketika kita belalang itu adalah segala sesuatu yang membuat kita mengecilkan firman. Lalu bagaimana cara kita mengalahkan belalang? Tadi belalang kita ngelihat dampaknya yang dia lakukan di dalam Keluaran, lalu kemudian juga sama di dalam Keluaran 10, ya. Maka bagaimana Tuhan mengenyahkan belalang? Dikatakan ayat 19, maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam Laut Tebrau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Gak ada, saudara. Jadi dilemparkan ke dalam laut. Belalang, cara belalang dienyahkan adalah bukan dibakar, tapi dilemparkan. Cara Tuhan adalah dilemparkan dalam laut. Maknanya apa sih? Yesaya kasih tahu kita, firman harus menerangkan firman. Dikatakan dalam Yesaya 11 ayat 9, tidak ada yang berbuat jahat, berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudara-saudari, belalang dihancurkan oleh pengenalan akan Tuhan. Bukan yang sedikit, tetapi yang seperti air laut, saudara-saudari. Lalu juga Anda melihat bahwa di sini dilemparkan ke dalam Laut Tebrau, terjemahan bahasa Indonesianya. Tetapi sesungguhnya ini Laut Tebrau adalah Red Sea, Laut Merah, saudara-saudari. Anda melihat lambang-lambang atau maknanya di sini. Jadi bukan laut yang biasa, Laut Merah. Merah berbicara darah, saudara-saudari. Jadi belalang dihancurkan ketika kita mengenal karya darah Tuhan Yesus. Amin.
Bukan biasa, karena darah itulah yang membebaskan kita dari sakit penyakit, dari kutuk, dari kekurangan, dari kegagalan, dari kekalahan, saudara. Amin. Nah, ini yang harus kita pegang. Hari ini Tuhan mau katakan hal yang mengingatkan kita dan mengajak kita. Saudara-saudari, banyak dari kita tanpa kita sadar memiliki pola pikir belalang. Apa itu pola pikir belalang? Saudara-saudari, pola pikir belalang kita ngelihat ya dari Bilangan 13, saudara-saudari, yaitu ketika Musa mengutus 12 pengintai, lalu 10 orang ini yang memberitakan berita yang tidak percaya Tuhan, mengecilkan Tuhan, bahkan nggak sih sebut sama sekali tentang Tuhan. Dari dalam Bilangan ini, saudara-saudari, ya, kita ngelihat dalam Bilangan 13 ayat 28-29 kita baca, hanya bangsa yang diam di negeri itu. Ini laporan dari 10 pengintai. Kuat-kuat, kotanya berkubu sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam pegunungan, dan orang Kanan diam sepanjang laut, di sepanjang tepi sungai Yordan. Mereka bilang, hei, sekelilingnya semua musuh-musuh kita. Fokus mereka pada musuh. Lalu musuh ini besar, kuat-kuat. Gitu ya, nggak berhenti sampai situ. Mereka katakan lagi dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33, orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ini setelah Yosua Kaleb ngomong, kemudian mereka bantah, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Fokusnya kepada ketidakberdayaan mereka dan kehebatan musuh. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang mereka intai. Negeri yang telah kami lalui itu untuk intai adalah negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Semakin kita fokus pada musuh, kita semakin membesar-besarkan. Gitu ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Wah, udah makan raksasa. Orang-orang enak yang berasal dari orang raksasa, kami lihat juga diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Akhirnya ketika mulai fokus pada musuh, akhirnya melihat diri, gak ada apa-apanya. Amin, saudara. Saudara-saudari, pola pikir belalang, saya ringkas, saudari, Anda sudah banyak tahu, kita tidak mau memfokuskan pada ini, tetapi ini yang supaya kita merefleksikan diri. Buat saya ada pola pikir belalang, ada pola pikir yang mereka salah melihat nilai. Mereka salah melihat nilai Tuhan tentang Tuhan. Banyak sekali orang-orang menilai Tuhan adalah Allah yang kejam, Allah yang menghukum, sama seperti seorang hamba yang dikasih 1 talenta lalu dia pendam karena dia salah menilai tuannya. Seringkali kita juga melihat Tuhan hanya, Allah adalah hakim, matanya tertuju pada kita mencari dosa kita. Saudara, membuat hidup kita penuh dengan ketekanan. Dan inilah dikatakan pola pikir belalang. Pola pikir belalang juga salah melihat nilai diri kita. Kita melihat diri kita nggak ada apa-apanya, nggak berdaya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kita juga salah menilai nilai-nilai yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudari, kalau dunia bilang ini hebat, ini bagus, ini jadi populer, ini jadi in, apapun juga dunia ngomong, kita bilang iya itu. Kita dikelilingin oleh nilai-nilai dari dunia dan kita terima tanpa kita saring, saudara-saudari. Banyak sekali nilai-nilai tersebut. Kemudian kesadaran kita adalah kesusahan. Musuh-musuh, kesusahan, kemalangan. Lalu mulailah kita mengeluh. Saudara, ketika kita mulai mengeluh, kita mulai nggak percaya sama Tuhan. Lalu ketika kita fokus pada kesusahan, aduh hidup nggak enak sekali sih, hidup ini berat amat sih. Saudara-saudari, Anda sedang dikuasai oleh belalang yang mau membuat kegelapan dalam hidup Anda. Yang mau membuat Anda nggak bertumbuh, yang mau memakan buah-buah yang Tuhan sudah sediakan dan alirkan kepada Anda. Dan akhirnya ketika kita merasa hidup susah, terus akhirnya kita jalankan dengan acuh. Ada orang yang cuek, ke Tuhan juga suam-suam aja, saudara. Ini dia hidup yang pola pikir belalang. Kemudian juga pola pikir belalang adalah sadarnya kepada manusia. Bukan hanya musuh, manusia itu bukan hanya musuh pada dirinya juga, tetapi yang dalam sisi negatif, kejatuhannya, kegagalannya, dosanya, kemampuannya, nggak ada apa-apa. Dan kalau fokus pada manusia, mengandung manusia, apa yang dia bisa berikan, saudara-saudari? Apa yang dia bisa berikan?
Saudari, perjanjian lama lebih pada pola pikir belalang. Oleh sebab itulah mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Mereka tidak bisa berhasil menggenapi hukum Taurat. Oke ya? Oleh sebab itu, kita harus mengenakan pola pikir yang baru. Pola pikir lautan darah, saudari. Pola pikir lautan darah adalah pola pikir kesadaran akan kasih Allah. Karena akan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya. Anaknya bukan diberikan hanya Yesus lahir, tetapi Yesus mati, saudari. Sebab yang membuat perbedaan adalah kematiannya di atas kayu salib, mengorbankan, mencurahkan darahnya buat kita. Kesadaran akan kasih Allah. Saudara, Anda tahu bahwa ketika Yesus mengasih perumpamaan tentang anak yang hilang, lalu Anda tahu ceritanya anak bungsu ini di dalam Lukas, anak bungsu, dia kurang ajar, dia minta harta warisan, kemudian dia pergi dengan harta warisannya itu, dan dia berfoya-foya, lalu kemudian Anda tahu dia melarat, akhirnya dia mau balik bukan karena bertobat, tapi karena melaratnya itu, dan ketika dia mau balik ke rumah bapaknya, dia mulai pikir bapak, dia mulai pikir harus ngomong apa ya, dia mulai kesadarannya adalah, bapak aku telah berdosa kepada bapak, ya, dia mulai sadar akan dosa, dia mulai ingetin dosa-dosanya, mungkin dia sebutin satu-satu, baru dia jalan pulang kepada bapaknya. Lalu ketika dia baru sampai di pintu pagar, bapaknya berlari memeluk. Kesadaran dari anak bungsu itu, saudara-saudari, adalah dosa. Adalah tentang dirinya. Dia gagal, dia jatuh, dia adalah aib. Tetapi kesadaran akan dari Bapa yang menyambutnya adalah kasih. Ketika dia peluk, dia kasih, saudara. Mengasihi itu. Wow. Dia peluk anaknya yang bau, yang buruk, yang bukan buruk, kotor, saudara. Karena selama ini dia ada di kandang babi, makan juga makanan babi, saudara. Itu tempat paling rendah. Mungkin orang sudah gak kenal wajahnya. Tapi Bapak ini kesadaran kasih, dia peluk, saudara. Kasih menutupi pelanggaran. Itu dia. Ketika Anda terus memikirkan tentang kejatuhan, kegagalan, ketidakmampuan, maka Anda sedang memberikan diri Anda, membiarkan belalang-belalang itu melahap berkat-berkat yang disediakan Bapa buat Anda. Banyak dari anak-anak Tuhan masih melihat kepada manusia, kegagalan dia, kejatuhan dia. Dalam Yeremia 17 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri ataupun manusia. Nah, saudara, beda dengan kesadaran kasih. Ketika kesadaran kasih, Bapa yang mengasihi ini memeluk anak bungsu yang terhilang itu, kemudian datanglah pemberiannya, saudara. Bapak itu memberikan pemberian, dikenakan jubah, dikenakan cincin, dikenakan sandal, saudara. Lambang-lambang semua itu bagus, luar biasa. Tetapi Anda tahu bahwa kasih nggak mungkin memberi. Saudara, pola pikir lautan darah adalah kesadaran akan apa yang kita terima dari Allah. Karena kasih Allah, bukan karena kelayakan kita. Kita telah dibenarkan, kita terima dari Bapa kebenaran, kita dibenarkan, kita dikuduskan, status sebagai anak. Ini dia pemberian-pemberian Allah. Allah memberikan kita kemurahan, perkenanan, saudara, kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus, bukan karena kesembuhan, bukan oleh karena perbuatan baik, karena kamu sering memberi, bukan, oleh bilur-bilur Yesus. Anda juga kemurahan hati juga bukan diberikan karena Anda dan saya, karena Anda sudah sering memberi, Anda murah hati, bukan. Karena Yesus sudah bayar harganya. Amin, saudara. Saudara, pola pikir lautan darah adalah Anda dikelilingi oleh kesadaran siapa Tuhan, bukannya siapa kita, saudara-saudari. Luar biasa enggak? Kesadaran siapa Tuhan. Dan ketika kita sadar akan diri kita, ketika kita melihat diri kita ada di dalam laut, saudara, kalau kita ada di laut, saudara, maka kita melihat kita dikelilingin, kita ada di dalam.
laut. Dan ketika kita ngomong lautan darah, ya kita ada di dalam lautan darah, kita ada di dalam darah. Jadi buat saya adalah kesadaran akan siapa kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita adalah yang dikasihi. Di dalam Kristus kita telah dibenarkan. Di dalam Kristus, saudara-saudari, kita tidak dihukum. Di dalam Kristus tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Di dalam Kristus kita berharga, berarti mulia, dikasihi Tuhan, lebih daripada pemenang, saudara. Begitu banyak. Ada 160-an firman Tuhan menyatakan dalam perjanjian baru siapa kita dalam Kristus, saudara. Ini yang harus menjadi kesadaran kita, bukan tentang siapa saya, apa yang saya bisa lakukan, bukan tentang hidup ini beratnya setengah mati, apa yang orang lain lakukan jahat sekali sama saya. Bukan, saudara. Orang jahat akan tetap ada. Kesusahan tetap ada. Sakit penyakit itu ada karena kita tinggal di dunia yang sudah jatuh. Virus, bakteri ada di mana-mana. Tetapi kesembuhan adalah bagian yang Tuhan sudah sediakan di dalam Yesus, saudara. Amin. Saudara, kita balik ke tadi awal tentang fakta, iman, dan perasaan. Saudara, kita sudah melihat fakta, iman, dan perasaan, bahwa fakta harus yang pertama. Tapi kita ngelihat bagaimana pola pikir inilah yang harus kita punya. Saudara, bahwa kita harus membiarkan pola pikir yang berasal dari lautan darah. Kesadaran akan kasih Allah. Kesadaran akan berkat atau pemberian dari Allah. Kesadaran akan siapa Allah itu dan kesadaran siapa kita di dalam Kristus. Inilah yang harus menguasai kita. Dan inilah yang akan membuat perasaan kita akan terkendali. Kalau orang yang bisa mengendalikan perasaan lebih daripada seorang yang dapat merebut kota. Saudara-saudari. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lihat, bukan manusia. Kesadarannya pada Tuhan, pada kasih Allah. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, saudara-saudari. Kalau belalang datang, tidak ada yang hijau. Tapi ini, saudara-saudari, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka daunnya tetap hijau. Ada pertumbuhan, ada buah. Kita nggak perlu khawatir hari-hari kering, tahun-tahun kering bahkan, ya. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ada pertumbuhan, ada buah. Amin, saudara. Inilah yang Tuhan mau. Saudara, mungkin hal ini simple, tetapi ini Tuhan mau menyadarkan kita kembali. Jagai apa yang kita taruh di pikiran kita. Mulailah memfilter dari firman Tuhan. Mulailah mengandalkan Tuhan, bukan hanya Tuhan tolong, Tuhan saya percaya Engkau, bukan. Tetapi Anda mulai memenuhi, langkah praktisnya adalah Anda dan saya mulai memenuhi pikiran kita dengan kasih Allah. Penuhi pikiran kita dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, kan? Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita senantiasa. Dia tidak pernah tinggalin kita, semua karena kasih. Allah itu Allah yang maha kuasa, tidak terbatas kuasanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia, tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, lalu Anda mulai penuhi dengan pikiran kita, siapa saya? Setiap kali Anda bangun, jangan ingat, aduh hari ini bagaimana ya? Enggak, Anda mulai perkatakan siapa saya dalam Kristus. Saya di dalam Kristus adalah orang yang diberkati. Kebajikan, kemurahan menyertai saya. Saya dalam Kristus adalah orang yang dijagai Tuhan. Anak Allah. Saya dalam Kristus adalah milik kepunyaan Allah sendiri untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin, saudara. Penuhi dengan itu. Maka Anda akan melihat bagaimana hidup Anda dipenuhi dengan hal yang hijau. Ada pertumbuhan, ada buah. Dan tidak akan kekeringan. Anda nggak perlu khawatir. Amin. Jangan mulai hidup dengan bangun pagi, ada masalah, langsung dipikirin, tetapi mulai penuhi dengan firman, saudara. Amin. Anda tangkap semuanya. Mungkin simpel, tetapi saya percaya ini yang kita butuhkan. Yuk, kita jalani bersama, saudara-saudari. Kita akhiri dengan doa.
Bapak, terima kasih buat tuntunan dan pimpinan Bapak di dalam kehidupan kami, buat kasih-Mu yang sempurna, dan juga buat karya Yesus yang membuat kami menerima segala yang terbaik dari Bapa, bukan karena kelayakan, tetapi kasih karunia, anugerah, dan status kami yang telah dijadikan anak-anak terkasih dari Bapa. Dan biarlah terus kesadaran hidup kami terus kepada siapa Tuhan kami. Apa yang Bapa telah berikan pada kami, yaitu Yesus Kristus, dan apa yang telah diutus oleh Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Kesadaran kami akan hal tersebut, bahwa melalui keadaan Tuhan, kami tahu tidak ada yang mustahil. Bahkan hidup kami pun ada Roh Kudus yang menghidupkan kami. Firman-Mu katakan, Roh yang menghidupkan Yesus dari maut ada di dalam kami. Dan Roh itu juga, Roh Kudus juga yang menghidupkan setiap bagian tubuh kami yang fana ini. Kehidupan kami dihidupkan oleh Roh Kudus, sebab itulah Tuhan, biar kesadaran kami adalah siapa Tuhan, dan kegerakan dan karya Tuhan dalam kehidupan kami, dan setiap orang percaya. Terima kasih sebab kami ada dalam Yesus, dan kami adalah orang-orang yang hidup ditegakkan di atas kebenaran firman Tuhan, yang ya dan amin, kekal selamanya. Termasuk firman yang mengatakan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kami. Sebab itu setiap yang mendengar, dan kami Tuhan, yang dihidupkan oleh firman Tuhan, menerima kesembuhan. Dan setiap daripada kami juga hidup di dalam kemenangan, berkat, kemurahan Tuhan, dalam kelimpahan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Sebab itu setiap orang yang mendengar kebenaran firman ini, firman katakan, datang segala berkat dan kemurahan yang mengejar kami. Terima kasih Tuhan, kami dipulihkan, dan kami mengalami kasih Tuhan, sehingga kami bisa mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih sungguh, lebih dalam, dan lebih lagi berkomitmen. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan menerima segala yang Kau telah berikan. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.